Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifa Afrilian yang 192111047. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran Muhammad Abid Al-Jabiri tentang Al-Quran. Yang pertama ada redefinisi Al-Quran. Redefinisi Al-Quran sendiri yaitu implikasi pembacaan teks secara kebahasaan untuk memahami dan menafsirkan Al-Quran. Al-Jabiri sendiri sangat menekankan akan pemahaman teks melalui aspek kebahasaannya, yaitu dengan bahasa Arab. Menurutnya, hal ini sendiri telah ditegaskan oleh Al-Quran dalam 9 tempat bahwa alat komunikasi yang dipakainya itu adalah bahasa Arab. Maka dari itu, ketika banyak orang memberikan definisi yang berbeda-beda mengenai Al-Quran secara etimologi dan terminologi sendiri, Al-Jabiri memberikan definisinya yang didasarkan akan prinsip pemahaman kebahasaan. Secara etimologi, menurut Al-Jabiri, sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab bahasa, hal ini menurut Al-Jabiri yang dianggap sesuai dengan ayat yang pertama kali turun dengan Nabi Muhammad sebagai mukhatabnya dan kemudian dijawab. Pendapat ini juga disandarkan pada Al-Quran dalam Quran Surat Al-Qiyamah ayat 16-19 yang berbunyi, "Latu harik bihilisa nakalitak jalabi inna alaina jama'ahu wa qur'anahu faida kharaqnahu fatabik qur'anahu summa inna alaina bayanahu." Jadi iktibar yang dapat diperoleh dari ayat ini adalah bahwa kata Al-Quran merupakan padanan dari kata Al-Qira'ah dan Al-Tilawah. Adapun secara terminologis, menurut Al-Jabiri, Al-Quran telah mendefinisikan dirinya sendiri sebagaimana tertuang dalam Quran Surat Asy-Syu'ara dari ayat 192-196 yang berbunyi, "Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihirru khulamin alaikul bi kalitaku naminal zirin bilisanin rabbi mubin wa innahu lafidzu dirilla lawalin." Jadi yang dimaksud dalam Al-Quran tersebut adalah wahyu dari Allah yang dibawa Jibril, kemudian Muhammad dengan menggunakan bahasa Arab, termasuk juga jenis wahyu yang termaktub dalam kitab para rasul terdahulu. Dari definisi ini, setidaknya ada 3 hal yang dapat kita pahami. Yang pertama yaitu bahwa esensi Al-Quran bukanlah hal yang sama sekali baru, melainkan kontinuitas seruan Tuhan kepada manusia. Yang kedua, penyampaian wahyu tersebut merupakan peristiwa rohani. Dan yang ketiga yaitu Al-Quran menjadikan pembawanya orang yang menjelaskan kepada manusia atas yang hak dan yang batil. Yang kedua yaitu ada kisah-kisah Al-Quran dari 3 bab di isi buku Madkhal ila Al-Quran. Al-Jabiri sendiri memberikan 1 bab khusus yang membahas tentang kisah-kisah dalam Al-Quran yang dibuktikan dengan memiliki ketertarikan mendalam terhadap kisah-kisah Quran ini. Menurut Al-Jabiri sendiri juga kisah-kisah Al-Quran merupakan jendela yang terbuka lebar yang sangat urgent bagi kita untuk mengetahui perjuangan dakwahnya Nabi Muhammad SAW, yang mana semua itu terkait dengan perjalanan para nabi sebelumnya dengan kaumnya mereka.
Al-Jabiri sendiri menegaskan bahwa kisah-kisah Qur'ani tersebut merupakan cerminan atau gambaran mengenai dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Misalnya, dengan perjuangan para nabi dan rasul sebelumnya, perjuangan pada masanya, dan masa setelahnya. Bagi Al-Jabiri sendiri, kisah merupakan suatu jenis dari perumpamaan atau penyerupaan, sehingga yang dibutuhkan adalah memahami penjelasan yang diambil ibrahnya dengan merunut pada keadaan mustami atau audiens ketika kisah tersebut diturunkan, bukan untuk membuktikan kebenaran kisah itu sendiri dengan fakta sejarah. Ini sesuai dengan prinsipnya bahwa Al-Quran bukanlah kitab kisah apalagi kitab sejarah, tetapi kitab dakwah keagamaan yang menjadikan kisah sebagaimana sarana mencapai tujuan dakwah itu. Lebih jauh, Al-Jabiri juga mencoba menyusun kisah-kisah tersebut sesuai tartib al-nuzuli yang dibaginya dalam dua periode, Makkiyah dan Madaniyah. Dari dua periode tersebut, Al-Jabiri kemudian mengklasifikasikan kisah-kisah dalam Al-Quran dalam tiga kategori. Yang pertama yaitu kisah-kisah yang mengungkapkan tentang keadaan kaum-kaum yang mendustakan para rasulnya yang ditimpa bencana dan kemalangan. Yang kedua, ada kisah-kisah yang secara khusus memberikan pujian dan sanjungan kepada para nabi serta menjelaskan keistimewaan masing-masing dalam ayat-ayatnya. Yang ketiga, ada jenis kisah yang terakhir khusus menyorot pada keadaan di masa Madinah. Biasanya di sini menceritakan tentang perdebatan dengan kaum Yahudi dan Nasrani yang menyerupakan Allah, memperlihatkan kedurhakaan mereka kepada nikmat yang telah diberikannya, dan menjelaskan penyimpangan mereka dari agama Ibrahim yang sebenarnya berkesesuaian dengan agama yang dibawa Nabi Muhammad. Bentuk konsistensi terhadap tafsir kronologi yang dia buat, Al-Jabiri juga menentukan ayat-ayat yang termasuk ke dalam masing-masing kategori di atas sesuai tartib an-nuzul. Selanjutnya ada kitab tafsir Khoms Al-Quran Al-Hakim. Yang pertama ada latar belakang penulisan berawal dari kegelisahan Al-Jabiri sendiri yang meyakini bahwa penafsiran Al-Quran itu selama ini cenderung ke ideologis yang membuat kepentingan tertentu. Hasil pertarungan ideologi teologis dalam sejarah Islam Arab. Penafsiran ini dirasa Al-Jabiri menghilangkan sisi objektivitas Al-Quran. Hal ini mendorong Al-Jabiri menyusun penafsiran ulang yang didasarkan kronologi pewahyuan. Dalam muqaddimah tafsirnya, Al-Jabiri membedakan antara Al-Quran Al-Matlub dan Al-Quran Al-Maktub. Baginya, makna Al-Quran Al-Matlub berasal dari penghayatan hati sebagaimana yang dijelaskan Al-Satibi mengenai pemahaman para sufi dan ahli kebatinan terhadap Al-Quran. Adapun makna Al-Quran Al-Maktub hanya bisa didapat dengan memahaminya sesuai urutan turunannya. Di samping itu, Al-Jabiri juga terinspirasi oleh Al-Shatibi yang mengatakan bahwa surah-surah Madaniyah seharusnya itu diturunkan untuk memahami surah-surah Makkiyah. Surah Makkiyah menjelaskan satu sama lainnya berdasarkan urutan turunannya, wahyu, dan demikian juga surah Madaniyah. Jika tidak demikian, maka pemahamannya tidak akan tepat. Dengan
pembacanya Al-Quran secara kronologis. Tidak hanya dapat mengikuti karir Rasulullah dalam sejumlah periode, tetapi juga mengamati tahapan-tahapan kewahyuan secara lebih tepat dan jelas, sehingga memungkinkan pembacanya itu mengungkap kearifan wahyu dan menangkap ide-ide pokok Al-Quran. Penyusun tafsirnya secara kronologis merupakan upaya Al-Jabiri untuk merekonstruksi keseluruhan antara ayat-ayat Al-Quran dengan sirah nabawiyah, dengan asumsi bahwa Al-Quran dan kehidupan Nabi memiliki relasi dan tak terpisahkan. Yang kedua ada metode dan corak penafsiran. Corak penafsiran dalam tafsir ini bersifat kontemporer, qiraah, mu'asyirah, dengan tujuan menjadikan teks Al-Quran kontemporer untuk dirinya dan kontemporer untuk kita sebagai pembacanya dalam konteks kekinian. Upaya Al-Jabiri untuk melakukan pembacaan yang objektif dan rasional ini terhadap teks sebagai langkah menjadikannya bacaan kontemporer untuk dirinya dan kontemporer untuk kita, dikemas dalam dua konsep penafsiran, yaitu al-faz untuk menjawab persoalan objektivitas dan al-waz sebagai upaya menjawab persoalan rasionalitas. Yang kedua ada sistematika penulisan kitab. Dalam penyusunan tafsirnya, ini Al-Jabiri menggunakan tartib al-nuzul berbasis surah. Sistematika yang demikian merupakan hasil ijtihad Al-Jabiri yang mendasarkan pada logika, sejarah, dan logika struktur teks. Dia berangkat dari asumsi bahwa diksi Al-Quran itu memiliki kesesuaian dengan fase sejarah kenabian. Secara sistematis, Al-Jabiri menempuh 6 langkah dalam menulis tafsirnya. Yang pertama yaitu memberi pengantar atau istihlal, terutama pada masing-masing tahapan yang mencakup beberapa surat yang menurutnya itu memiliki kesatuan periodik dalam pertimbangan sejarah turunannya Al-Quran dan sejarah dakwah. Dalam hal ini Al-Jabiri lebih banyak menguraikan fakta-fakta historis yang dihadapi oleh Nabi dan para sahabat dalam perjalanan dakwah. Yang kedua ada pendahuluan atau takdim, yang umumnya diisi dengan sejumlah pandangan para ulama terdahulu mengenai surat yang akan dibahas, baik berupa riwayat sebab al-nuzul, perdebatan soal Makki Madani, atau tentang urutan suatu surat, serta munasabah dengan surat-surat sebelum dan setelahnya. Tidak jarang Al-Jabiri memberi komentar dan menolak pendapat-pendapat mengenai semua problem itu dengan mengacu pada sejarah dakwah dan aspek literal Al-Quran. Yang ketiga ada teks Al-Quran atau nas al-ayat. Bagian ini dibedakan berdasarkan satuan tema-tema umum yang ada dalam surat tersebut. Perbedaan ini mempermudah pembaca dalam menangkap pokok ajaran yang dijelaskan di dalam ayat serta menghubungkannya dengan sejarah dakwah. Selain itu, penulisan ayat ini juga disertai dengan nomor-nomor ayat seperti dalam mushaf, disertai penjelasan makna kata secara bahasa atau dalam ketentuan pemahaman sihot. Yang keempat ada catatan kaki atau hawamis yang berisi penjelasan tentang makna kata yang masih diperdebatkan dengan memuat riwayat yang mendukung makna-makna tertentu. Ini juga kerap berupa kutipan Taurat atau Injil berkenaan dengan ayat-ayat khusus. Hal itu dimaksudkan oleh Al-Jabiri untuk menolak kecenderungan tafsir yang menggunakan kisah-kisah Israiliyat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.